Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Aisyah Sukiyarti dari Prodi S1 Fisika. Di sini saya izin menyampaikan tentang NCRP 151 bagian Introduction atau perkenalan bab 1. Purpose and Scope, tujuan dan juga ruang lingkup pada report NCRP 151 ini, yang mana laporan ini menyajikan rekomendasi dan informasi teknis yang terkait dengan desain dan pemasangan perisai struktural untuk fasilitas radioterapi sinar X dan gamma bertegangan tinggi. Lalu, ruang lingkup dari laporan ini mencakup informasi yang diperlukan untuk tegangan percepatan yang lebih tinggi, serta pembahasan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan pelindung yang tepat dan dalam perhitungan dan evaluasi ketebalan penghalang. Kuantitas dan juga satuannya, kuantitas yang direkomendasikan dalam laporan ini untuk perhitungan desain perisai ketika neutron serta foton hadir adalah dosis setara atau H. Dosis ekuivalen didefinisikan sebagai hasil perkalian faktor kualitas untuk jenis radiasi pengion tertentu dan dosis yang diserap D dari jenis radiasi tersebut pada suatu titik di jaringan. Satuan dosis ekuivalen adalah J per kilogram dengan nama khusus Sievert. Dosis ekuivalen juga digunakan dalam laporan ini, yang mana faktor kualitas telah ditetapkan sebesar nilai kesatuan untuk radiasi LET rendah. Penentuan langsung dosis setara dari semua komponen medan radiasi perlu dilakukan melalui pengukuran atau perhitungan. Nah, berikut adalah gambar grafik yang menyajikan koefisien konversi ekuivalen fluksi ke dosis untuk neutron sebagai fungsi energi neutron sebagaimana disusun selama 4 dekade terakhir. Nah, jumlah perlindungan radiasi yang direkomendasikan untuk membatasi paparan sumber radiasi pada manusia adalah dosis efektif, yang mana didefinisikan sebagai jumlah dosis setara tertimbang terhadap organ atau jaringan tertentu. Kontrol dan uncontrol area. Area terkendali adalah area dengan akses terbatas di mana paparan radiasi atau bahan radioaktif terhadap personel berada di bawah pengawasan seorang individu yang bertanggung jawab atas proteksi radiasi. Sedangkan area yang tidak terkontrol untuk tujuan proteksi radiasi adalah semua area lain di rumah sakit atau klinik dan juga lingkungan sekitarnya. Tujuan desain perisai dan juga dosis efektif. Tujuan desain perisai adalah tingkat dosis setara digunakan dalam perhitungan desain dan evaluasi penghalang yang dibangun untuk melindungi pekerja atau anggota masyarakat. Nah, rekomendasi untuk wilayah yang terkendali, tujuan desain perisai dalam dosis setara adalah 0,1 milisievert per minggu atau 5 milisievert per tahun. Sedangkan rekomendasi untuk wilayah yang tidak terkendali yaitu 0,02 milisievert per minggu atau 1 milisievert per tahun. Beban kerja untuk peralatan radioterapi yang dicakup dalam laporan ini adalah integral waktu dari laju dosis terserap yang ditentukan pada kedalaman dosis terserap maksimum 1 meter dari sumber. Use faktor penggunaan adalah fraksi beban kerja balok primer yang diarahkan ke penghalang primer tertentu. Faktor hunian. Faktor hunian atau T untuk suatu area adalah rata-rata fraksi waktu saat individu yang terpapar maksimal berada di sana saat sinar menyala, dengan asumsi bahwa penggunaan unit radioterapi tersebar secara merata selama minggu kerja.
Faktor hunian adalah fraksi jam kerja dalam seminggu saat individu ini akan menempati area tersebut, lalu dirata-ratakan dengan sepanjang tahun. Protective barrier dalam aplikasi radioterapi, radiasi terdiri dari radiasi primer dan juga sekunder. Radiasi primer juga disebut berkas berguna, adalah radiasi yang dipancarkan langsung dari peralatan yang digunakan untuk terapi pasien. Penghalang primer adalah dinding, langit-langit, lantai, atau struktur lain yang akan mencegah radiasi yang dipaparkan langsung dari sumbernya. Nah, ini adalah gambar dari protective barrier, bisa dilihat di bawah ini. Nah, yang tadi adalah radiasi sekunder, radiasi primer, sedangkan sekarang adalah kita membahas radiasi sekunder. Nah, radiasi sekunder sendiri terdiri dari radiasi yang dihamburkan atau dihasilkan oleh interaksi dengan pasien dan objek lain, serta radiasi kebocoran dari rumah pelindung sumber. Penghalang sekunder adalah dinding, langit-langit, lantai, atau struktur lain yang akan mencegah radiasi sekunder. Prinsip dasar, pemaparan individu terhadap radiasi primer dan juga sekunder dapat dikurangi dengan satu atau kombinasi metode berikut. Yang pertama, meningkatkan jarak antara individu dan sumber radiasi. Yang kedua, membatasi waktu pemaparan. Dan yang ketiga, menempatkan perisai pelindung antara individu dan juga sumber radiasi. Laju dosis dari sumber berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Konsep secara umum, perisai perisai radiasi sebaiknya dirancang oleh seorang ahli yang berkualifikasi untuk memastikan tercapainya tingkat perlindungan yang dibutuhkan. Lalu ada tipe instalasi radioterapi. Terapi radiasi modern menggunakan serangkaian teknik perawatan yang dihasilkan dari pemahaman yang lebih baik tentang proses penyakit dan teknologi pencitraan dan pemberian radiasi yang canggih. Ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan pencitraan anatomi target secara real-time dan modifikasi dinamis bentuk dan intensitas medan radiasi. Dengan demikian, banyak fasilitas sekarang menggunakan TBI, IMRT, radiosurgery stereotaktik atau SRS, dan juga radioterapi stereotaktik SRT. Strategi shielding planning. Konsep perencanaan strategis melibatkan penggunaan opsi perisai yang ditentukan oleh pengetahuan tentang sumber radiasi di fasilitas, hunian, dan juga penggunaan area yang berdekatan. Dan apakah dinding, lantai, dan langit-langit tertentu harus dianggap sebagai penghalang primer atau sekunder? Penggunaan bahan pelindung yang efektif dan efisien, serta pengembangan strategi desain yang optimal memerlukan komunikasi dan kerjasama antara arsitek, perwakilan fasilitas, dan juga ahli yang berkualifikasi. Documentation Recruitment. Dokumentasi berikut ini sebaiknya dipelihara secara permanen oleh operator fasilitas. Yang pertama, laporan desain perisai termasuk asumsi dan spesifikasi, dokumen konstruksi atau sebagaimana dibangun yang menunjukkan lokasi dan jumlah bahan pelindung yang dipasang, terus laporan survei pasca konstruksi, informasi mengenai solusi jika diperlukan, dan juga evaluasi ulang terbaru dari perisai ruang relatif terhadap perubahan, misalnya dalam pemanfaatan yang telah dilakukan atau masih dalam pertimbangan. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.